Pak Harun, Ya, Prof. Wan, dan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di Iya. akhir pekan kita malam sekolah pagi. lagi. Ini sekolah yang menyenangkan. Apalagi kalau hari ini topik kita yang utama dan satu-satunya yaitu antropologi sastra. Kalau sekolah sastra itu menyenangkan karena kita bisa dapat ilmunya luar biasa banyak dalam begitu karena 2 kali pertemuan spesial dengan satu topik. Nah, hari ini istimewa. Saya sebut istimewa karena kita mendapat tamu yang akan berbagi yaitu Prof. Wan Saifuddin MA PhD. Beliau guru besar di Universitas Sumatera Utara. Eh, ini spesialis spesialis sastra Melayu. Kalau Ya, mau tahu sastra Melayu ya memang harus ke Prof. Wad ini. Beliau kakinya dari mana-mana, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ya di Universitas di USU ya di beberapa kampus di Sumatera juga di Malaysia dan Filipina sudah luar biasa toh. Ini kakinya bisa melangkah kemana-mana dan kalau hari ini dan minggu depan Prof. Wan menyediakan waktu untuk berbagi ilmu itu tentu saja menjadi rezeki saya, Prof. Wan, rezeki saya dan teman-teman yang mengikuti hari ini. Baik, topik kita hari ini antropologi sastra. Nah, nanti kita akan menggali banyak tentang antropologi sastra, khususnya tentang sastra Melayu. Nanti Prof. Wan akan berbagi ilmu itu. PPT-nya asik, Bapak Ibu dan teman-teman. Ini PPT-nya vintage banget, apa namanya ada keluarnya bagus lah nanti silakan disaksikan gitu. Nanti PPT boleh dibagi untuk peserta ya, Prof. Wan? ya boleh Iya, boleh. oke. Boleh. Baik, jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti materi akan dibagikan oleh Mas Ferry dan teman-teman di balik layar yang selalu menjaga kita. Kemudian jangan lupa juga nanti ada presensi yang akan dibagikan 15 menit sebelum acara berakhir. Jadi kita fokus belajar dari Prof. Wan. Nah, sebelum saya ke Prof. Wan, saya akan ke Prof. Harun di Aceh sana, jauh-jauh ini di Aceh sana untuk membuka kelas kita. Silahkan, Prof. Harun. Baik, terima kasih Mbak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita pada pagi yang berbahagia ini masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama melayari dunia sastra yang hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Prof. Wan Saifuddin dengan topik antropologi sastra. Ibu Ketua Umum HISKI Pusat, para pengurus, Prof. Wan yang hari ini sangat ceria wajahnya, ya, Bu Endah yang selalu menyemangati kita-kita semua sehingga kita merasa belum tua gitu. Selalu muda rasanya dengan kehadiran Mbak Endah. Alhamdulillah ya saya tidak akan memperpanjang. Cuma saya berharap melalui paparan Prof. Wan nanti, maaf saya juga ikut mengucapkan selamat ya kepada semua sahabat yang bergabung ya. Ini sudah ada 75 ya, terus bergabung, panggil kawan-kawan, suruh ikut, ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan saya berharap melalui sekolah sastra pada hari ini, ya, kita ini sekolah nggak main-main, sekolah nggak main-main, bisa melahirkan inspirasi, mungkin seperti harapan Prof. Novi, kita akan menulis buku lagi, misalnya dari aspek mana dalam bidang antropologi ini yang paling cocok, misalnya apakah kita akan menulis buku tentang senandung, ya, senandung bayi untuk menidurkan bayi dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Karena antropologi itu sendiri, yaitu melingkupi berbagai sisi kehidupan manusia. Indonesia itu sangat luas dan sangat banyak hal yang bisa kita tulis.
Tentu saja nanti kita akan memperoleh inspirasi dari paparan. Saya takut ya masuk ke dalam isi karena saya tidak paham tentang antropologi sastra dan saya hari ini ikut sekolah bersama Prof. Pan. Ya. Saya baca pantun tidak perlu disebut cakep karena pantunnya agak 3 bait. Nah, Amir Hamzah bangsawan Beli mencipta puisi kaya nilainya. Mari belajar bersama ahli antropologi berlingkup. Nah, Mantap. pakar yang tampil memanglah ahli. Bangsawan Beli Saifuddin nama. Mari menyimak dengan teliti, ambilkan sari, simpan di dada. 2 tangan, 10 jari. Kita mulai sekarang juga. Saya silakan untuk presentasi, lanjut diskusi, ilmu titip. Dengan segala hormat, tanpa memperpanjang mukadimah, waktu sepenuhnya tentu milik Prof. Wan di awal, kita lanjutkan dengan diskusi yang akan dipandu oleh Bu atau Mbak Endah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arun. Luar biasa ini kalau kalau orang Sumatera semua ini berpantun-pantun semua. Kita kerukupan sarung aja Bu Novi. Mereka ahlinya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, kita bersama-sama menyiapkan diri untuk ikut sekolah sastra. Saya harap Bapak Ibu, karena ini sekolah kita bersama, ini milik kita bersama, saya minta kita juga tidak mencoret-coret PPT-nya Prof. Wan ya. Prof. Wan sudah membuat dengan bagus. Itu PPT-nya akan dibagikan kepada kita. Baik, Prof. Wan, saya persilakan membagi ilmu. Ini anugerah bagi saya dan teman-teman yang mengikuti. Silakan, Prof. Wan. Terima kasih Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Prof. Novi, ini yang betul-betul gesit betul, kemana-mana ada Bu Novi dan kegiatannya terus sukses saja. Nah, jadi ingatan bagi kita semua. Saya nggak tahu kapan capeknya Bu Novi ini, baru di Jakarta, baru di Palembang, sudah Jakarta. Nah, terus saja memang betul-betul eh, berada di lingkungan HISKI ini. Juga Prof. Harun, ini memang tetangga saya di Medan, di Aceh, itu tidak asing lagi. Prof. Harun juga terus saja saya lihat eh, terus menggeluti HISKI ini, sehingga tidak ada henti-hentinya kegiatan HISKI ini. Itu makanya saya pikir sudah lupa kalau saya untuk mengisi sekolah sastra ini pada waktu itu. Saya bilang, aduh, sedang enak-enak, sedang segarnya masih merasakan nafis, dikasih lagi nih masa gini. Jadi eh, juga para eh, pendengar semuanya, jangan salah kalau saya menyampaikan nanti materinya yang sudah sederhana saja. Oleh karena itu nanti pasti saya dapat dibantu oleh Prof. Harun, Bu Endah juga, karena mereka juga tidak asing kepada antropologi sastra ini. Karena apapun ceritanya, antropologi sastra tetap saja membicarakan tentang budaya atau kebudayaan dan terkait dengan manusia. Nah, kita tahu bahwasanya secara secara definitif bahwa antropologi sastra itu satu studi mengenai karya sastra dengan relevansi manusia atau antropos ya. Eh, dengan melihat pembagian antropologi menjadi 2 macam, yaitu antropologi secara fisik dan antropologi secara budaya. Tentu yang secara budaya inilah yang terkait dengan antropologi sastra. Dan dibagi juga bahwasanya antropologi sastra yang terkait itu ada bersifat kultural dan lebih ditekankan dalam kajian-kajian antropologi sastra kepada masalah kultural. Banyak yang mengasumsikan bahwasanya antropologi sastra itu
terkait dengan pembicaraan yang mitos misalnya, adat istiadat, kemudian simbolik juga, dan yang paling ini juga tentang kebahasaan yang terkait dengan makna gitu. Dan ada juga berpendapat bahwasanya antropologi sastra ini terkait dengan masalah tradisi etnik atau tradisi kelokalan gitu. Jadi banyak didapati referensi tentang itu, tentang kelokalan yang dibahas melalui antropologi sastra itu. Secara secara umum bahwa antropologi sastra merupakan pendekatan yang interdisipliner. Jadi yang terakhir dari sosiologi sastra, maka kalau saya lihat urutan-urutan pembahasan sebelumnya, yaitu ada sosiologi sastra, ada psikologi sastra, dan akhirnya adalah tentang sastra, antropologi sastra. Memang banyak disiplin yang lain bermunculan, saya lihat seperti sastra politika juga hampir-hampir sama pembahasan masuk dalam eh, pendekatan interdisipliner itu. Isu mengenai sastra antropologi sastra ini pertama sekali kita ketahuin, tapi ini yang saya tahu, yaitu hanya baru saja tahun 1977 di dalam Kongres Folklore and Literature Antropologi itu, eh, pada tahun 77 ya, 77 di Kalkuta. Kemudian lahirnya model pendekatan antropologi sastra itu, baik sastra maupun antropologi menganggap bahwa bahasa objek penting. Memang dari situ awalnya. Kemudian kedua disiplin mempermasalahkan relevansi manusia dan budaya. Demikian juga kedua disiplin mempermasalahkan tradisi lisan, khususnya cerita rakyat dan mitos. Nah, nanti saya akan membuat satu kajian yang sederhana terhadap pendekatan mitos yang mitos terkait dengan histogeografi, karena memang bagian saya adalah tentang kemelayuan, jadi saya mengambil tentang cerita histogeografi Melayu, khususnya di Sumatera Timur. Jadi ini Sumatera Timur ini juga ada kaitannya dengan Aceh menurut saya, karena dulu di bagian-bagian timur itu ada namanya etnik atau etnik Tamiang, itu adalah bagian dari Sumatera Timur itu. Tetapi sekarang itu bagian dari Aceh gitu. Dan Sumatera Timur ini menjangkau hingga ke Bengkalis, ke Riau. Maka sangat luas sekali cakupannya, sehingga bagi saya menarik untuk dibahas dengan pendekatan antropologi sastra yang terkait dengan mitos-mitos yang ada di masyarakat Melayu di Sumatera Timur itu. Eh, Kemudian antropologi sastra adalah analisis dan pemahaman terhadap karya sastra dalam kaitan dengan kebudayaan. Nah, kita tahu bahwasanya yang sebelumnya sudah dikatakan bahwa tadi terkait dengan kebudayaan, analisis-analisis dalam antropologi sastra itu. Memang ada suatu perdebatan kalau saya baca dari beberapa buku antara tentang istilah. Ada istilah antropologi sastra atau sastra antropologi. Nah, Ahimsa dalam buku Nyoman Kutaratna menyatakan bahwa itu adalah kedua yang hampir sama saja. Nah, jadi antropologi sastra adalah analisis dengan memberikan posisi dominan terhadap karya sastra dengan menggunakan teori tertentu, tentu karena banyak ragamnya, baik teori formal maupun grounded. Karena ini terkait dengan etnisitas atau tradisi, maka dia selalu sadar menggunakan teori grounded theory itu. Nah, kalau dikaitkan dengan sastra antropologi merupakan bagian dari antropologi, itu satu pendapat dari Ahimsa di dalam sebuah buku. Inilah yang dianggap sama dengan sastra antropologi itu. Jadi dia, saya lihat perdebatan masih, walaupun menurut saya terlalu
sederhana membicarakan istilah itu, tetapi itu bagi saya bagi kita itu adalah satu hal yang penting. Nah, itu yang ini. Antropologi budaya atau sastra mempermasalahkan sistem simbol secara intens, khususnya simbol tentang bahasa di situ. Kemudian kedua disiplin mempermasalahkan relevansinya manusia sebagai manusia budaya. Jadi selalu saja bahwasanya dari awal sudah dikatakan memang antropologi sastra itu membahas tentang eh, kebudayaan atau budaya. Dan antropologi sastra atau sastra antropologi sekaligus mengklaim tradisi lisan sebagai wilayah penelitiannya. Jadi kembali tentang kedua istilah itu dapat dikatakan bahwa keduanya sebetulnya sama-sama membicarakan tentang tradisi lisan, lebih banyak membicarakan tradisi lisan karena di situ banyak simbol-simbol kebudayaan yang menjadi pembahasan di dalam antropologi sastra. Artinya paling sedikit antropologi sastra memiliki 3 wilayah dengan cirinya masing-masing, yaitu sistem simbol manusia budaya dan eh, dan sistem simbol manusia budaya itu ini. Para pendengar, ini Prof. Harun dan Ibu Ketua Umum Ibu Novi tentu lebih banyak nanti menambahi dan menyempurnakan apa yang belum saya sampaikan, karena seperti bagaimanapun dalam rentang waktu yang sangat sedang memikirkan yang lain, masih memikirkan yang lain, seperti hangat-hangatnya Anafis, jadi saya tidak dapat menyampaikan secara keseluruhan itu. Tapi satu saya saya aplikasikan sebuah antropologi sastra itu dalam sebuah cerita yang dianggap mitos di 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 Melayu Sumatera Timur ini. Saya bahas yaitu tentang uh, karya historiografi Melayu, namanya adalah Hikayat Perang Tanding, yang saya singkat dengan HPT, ya, Hikayat Perang Tanding. Hikayat Perang Tanding ini menjadi suatu hal yang sangat digemari dan diberi arti yang sangat luas dan mempengaruhi perilaku kehidupan di masyarakatnya. Khususnya Hikayat Perang Tanding ini berada di Kesultanan Bilah, Panai, dan Kota Pinang. Jadi mereka kalau mengatakan Hikayat Perang Tanding ini milik kami, gitu. Jadi dia bilang ini tidak bisa dibicarakan hanya dengan ada nilai-nilai sakralnya bagi mereka. Sehingga ini apabila kita membicarakannya nanti akan ada ketersinggungan dari pihak-pihak tertentu yang mereka merasa ini adalah sesuatu yang sakral bagi mereka, begitu. Saya bagi kepada 3 kisah. Ini panjang sekali sesungguhnya Perang Tanding ini kan sampai 500 halaman sesungguhnya. Tapi saya singkatkan. Yang pertama adalah dimitoskan bahwa pesisir dan pedalaman Melayu di Sumatera Timur itu, khususnya di dalam wilayah Kesultanan Bilah dan Panai serta Kota Pinang itu merupakan sebuah kawasan kekuasaan yang selalu bertikai. Selalu bertikai ini, Prof. Harun, tikai ini bahasa Indonesia, ya. Bertikai itu bergaduh, Prof. Novi. Jadi selalu saja bergaduh di antara mereka. Jadi inilah dimitoskan itu di dalam masyarakat, itu ditanamkan dalam pikiran mereka, dan itu tidak hanya di generasi-generasi tertentu, tetapi sekarang juga kalau saya pernah mencermati jadi di sekolah SMA, kalau disebutkan itu mereka bilang jangan main-main tentang cerita tentang Hikayat Tanding itu. Nah, jadi saya selalu mendatangi SMA
gitu, mengajak berbicara guru-gurunya. Kadang-kadang saya ingin tahu juga sejauh mana mereka eh, eh, pemahaman mereka tentang sastra, dan saya lihat mereka lebih paham tentang sastra yang ada di lokal mereka, di daerah mereka, yaitu khususnya tentang hikayat perang tanding itu. Selalu saya mau saja mereka menjaga, maka saya berpikir ya ini terlalu terlalu suka mereka atau terlalu memiliki mereka terhadap hikayat perang tanding itu. Itu Prof. Harun di namanya kalau Kabupaten Labuan Batu, Prof. Harun. Sekarang ada 3 kabupaten dalam pemekaran itu, Labuan Batu, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Induk, dan Kota Pinang, Prof. Harun. Jadi ada 100 sekolah SMA di situ. Selalu saya mengajak untuk berdialog, tapi beberapa waktu lalu Prof. Harun masih menjadi kepala dinas. Sekarang sudah jarang untuk bersosialisasi dengan siswa-siswa itu. Maka menarik untuk itu. Nah, diceritakan bahwa atau ada di dalam pikiran masing-masing halayaknya di daerah itu bahwa di samping mempunyai pertikaian pertikaian mereka dengan sesama datuk-datuk atau orang-orang besar di wilayah kesultanan itu, juga mereka rupanya memperebutkan tentang daerah-daerah tertentu menjadi taklukannya. Itu biasa dalam tradisi kemelayuan, seperti untuk bercerita dalam hal penaklukan itu tidak hanya dilakukan eh, dengan kekerasan secara fisik, tetapi juga secara lebih lembut, lebih halus. Bahkan dalam menaklukkan, untuk merebut satu itu dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, seperti dijalinnya hubungan perkawinan sehingga mereka mendapatkan satu ini. Selanjutnya, eh, maka ini rupanya mereka mengatakan terkait dengan bahwa hikayat perang tanding itu juga sampai sekarang mereka menganggap bahwa persoalan mereka sendiri Melayu di Kesultanan itu tidak selesai di sesama mereka, karena mereka selalu bertikai saja. Dan dalam pertikaian itu pun mereka menyadari bahwa akan terjadinya suatu keuntungan bagi pihak-pihak lain. Kita tahu, Prof. Harun, di daerah Labuan Batu itu kan sungguh daerah dolar istilah orang, karena banyak kebun-kebun sawit yang luas, sehingga mereka mereka katakan bahwasanya karena terus saja kita bertikai, maka orang mengambil keuntungan yang lebih banyak di wilayah kita itu. Jadi, namun sejak Indonesia merdeka, hamparan budaya politik Melayu dimitoskan bahwa silsilah bangsa Melayu adalah pewaris peninggalan budaya nenek moyangnya yang dikenal dengan sapaan manusia di tanah Melayu. Jadi mereka tetap memitoskan bahwa kalau kita ingin menunjukkan eh, tanah ini adalah tanah Melayu, kita harus pahamkan kepada halayak di daerah-daerah kesultanan itu bahwa kita adalah mendapat warisan, dan dengan cara mempertahankan tentang budaya budaya Melayu itu di wilayahnya. Nah, jadi ini terus saya beranggapan bahwa pemahaman-pemahaman yang banyak lagi peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dilogikakan, saya menganggap bahwa itu adalah suatu mitos, menjadi satu mitos di dalam masyarakat itu. Dan mereka sangat kalau sangat menjaga tentang itu, tetapi kalau kita bertanya pada mereka, kenapa terlalu fanatik terhadap mitos itu, terhadap cerita perang tanding itu, mereka tidak dapat menjawabnya. Tapi itulah tahu kami, dan itulah yang diwariskan oleh leluhur kami. Jadi mereka kadang-kadang pelit dengan penjelasan-penjelasan apa yang ada mereka pikirkan, yang kadang-kadang di luar daripada logika manusia sendiri. Nah,
Itu dapat kita lihat kalau saya apakan di dalam kisah yang kedua. Tetapi di mereka juga tetap menanamkan di dalam pikiran halayak tentang hikayat perang tanding itu bahwa pemimpin yang memiliki karisma yang kuat seperti mereka sebutkan seperti raja kecil, padahal itu raja kecil sesungguhnya adalah raja yang sementara saja, tetapi mereka tanamkan bahwasanya sesungguhnya raja kecil itulah yang paling baik dan paling punya karisma dan dapat menyatukan dari raja-raja lokal yang lain, dan dapat mendamaikan semuanya itu. Jadi itu yang mereka tanamkan di dalam kisah kedua di dalam hikayat perang tanding itu. Ini agak lama sekali sedikit. Di kisah ketiga, uh, mungkin bisa di kisah ketiga ini bahwa hamparan budaya politik Melayu dimitoskan bahwa silsilah bangsa Melayu adalah pewaris peninggalan nenek moyangnya. Itu yang mereka tekankan. Tetapi mereka sendiri tidak paham sesungguhnya apa konsep nenek moyang, apa konsep tentang tanah Melayu itu tidak ada. Yang penting kita harus menjaga wilayah kita, menjaga adat kita, menjaga tentang politik kita. Kalau sekarang karena musim-musim politik itu adalah eh, pembentukan yang berawal dan berajas kepada kedaulatan kedaulatan budaya mereka, gitu. Seiring dengan itu mempunyai kaitan yang sangat erat dan teguh terhadap lingkungan dan budaya kediamannya, sehingga wujudlah wilayah kedaulatan budaya yang senantiasa mempertahankannya. Nah, di dalam yang keempat juga saya kira bisa lanjut. Saya kira selanjutnya yang kisah keempat juga sama, yang mereka karena merasa ada setelah masa kemerdekaan itu mereka ada pembatasan-pembatasan dan tentang kekuasaan-kekuasaan kesultanan dan pengetua-pengetua adat itu, maka mereka bahwa tetap saja tidak meninggalkan tentang mitos-mitos yang ada di dalam pikiran mereka, yang mereka anggap, yang mereka rasakan dari hikayat perang tanding itu. Begitu kuat, menurut saya begitu kuat mitos yang ada di dalam hikayat perang tanding itu yang terkait dengan keberadaan masyarakat itu. Kalau dibanding dengan keberadaan masyarakat di wilayahnya, seperti di Kesultanan Bilah, Panai, dan Kota Pinang itu, dari sisi gaya hidup dan fasilitas hidupnya tidak begitu sederhana, tidak begitu eh, tidak begitu tidak baik, tetapi melainkan baik. Nah, tetapi tetap saja mereka berpegang kepada bagaimana mitos-mitos yang ada di hikayat perang tanding itu demi untuk eh, mempertahankan eh, wilayahnya dan masyarakatnya. Akhirnya, secara singkat saya mengatakan bahwa cerita yang dinarasikan pada kisah satu, pada eh, kisah 2 dan 3 serta kisah 4, bahkan fungsinya banyak dipengaruhi oleh latar budaya, apalagi budaya mitos negeri Melayu yang sedikit demi sedikit melesap dalam rangkaian. Jadi mereka juga merasa, mereka tidak merasa melesap, tetapi kita yang melihatnya. Nah, disebabkan melesapnya itu disebabkan oleh peristiwa gemerlapnya berbagai budaya, karena mereka juga terbuka dengan budaya yang lain. Hal ini dapat menjadi asas pada definisi mitos hikayat perang tanding yang melampaui batas-batas budaya atau cross culture dalam naratif kisah hikayat perang tanding. Dan saya dapat mengatakan nanti menjadi satu diskusi kita bahwa sesungguhnya perkataan mitos atau mitfa dan naratif hikayat perang tanding sudah menyimpang jauh dari asal kisahnya. Kalau dalam definisi mitos kita sekarang,
begitu. Karena apa yang diartikan oleh istilah mitos pada naratif kisah hikayat perang tanding awalnya mempunyai ciri-ciri yang azas dalam definisi kita. Nah, walaupun kita dapati bahwa corak mitos negeri Melayu pada hikayat perang tanding itu selalu dipengaruhi kekhususan ciri-ciri sesuatu budaya tertentu, dari segi juga kita tidak dapat mendefinisikan satu corak mitos itu. Bisa saja dipengaruhi oleh satu budaya lain pada naratif kisah di hikayat perang tanding. Jadi kisah mitos di dalam hikayat perang tanding itu kemurniannya itu dibentuk oleh hikayat hikayat perang tanding dan halayaknya. Itulah sementara apa yang dapat saya sampaikan, Mbak Endah. Jadi dapat eh, menjadi dialog kita nantinya. Dan ini memang kenapa saya batasi hanya satu cerita dan ceritanya saya padatkan menjadi 4 kisah, karena kita nanti lebih detail saya akan membahasnya pada pertemuan kemudian. Terima kasih Mbak Eda. Baik, terima kasih Prof. Wan. Bapak Ibu dan teman-teman, silakan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Sebelum Bapak dan Ibu mengumpulkan pertanyaan, saya akan bertanya dulu. Prof. Wan, hikayat perang tanding ini sebenarnya ada berapa kisah? Kalau jumlah halamannya itu sampai 500 halaman. Tetapi ini saya petik yang terkait dengan apa yang menjadi pembahasan saya. eh, Hanya 4 kisah saja. Padahal itu hanya ada kisah-kisah yang dapat sebetulnya bagaimanakah istiadat itu memperkuat mitos-mitos itu ada. Itu nanti akan menjadi pembahasan kemudian. Baik, berikutnya Pak Prof. Wan, apakah hikayat perang tanding ini akan berbeda di masing-masing wilayah? Kan ada kedaulatan masing-masing begitu. Kemudian hikayat perang tanding ini nyaris semua orang memahami menjadikan ini kisah kisah keseharian mereka. Apakah ada bedanya, Prof. Wan? Satu wilayah dengan wilayah yang lain, tapi hikayatnya tetap sama. Ada perbedaannya. Tetapi mereka memetik jawaban kalau cerita ikat tanding tidak sembarangan, begitu. Jadi jawaban masing-masing wilayah, eh, versi-versi itu mereka mempunyai jawaban yang sama. Saya lihat ada karena dia terbagi kepada 3 kesultanan. Jadi di 3 kesultanan itu juga ada versi masing-masing. Seperti sebagaimana penerimaan dari sebuah sastra lisan, dia juga akan berubah-ubah, tetapi tetap satu ketika orang yang dianggap mereka asing dalam berbicara ikat dan tanding, maka dia katakan tidak boleh macam-macam. Nah, ini yang sangat menarik menurut saya. Yang tidak boleh macam-macam itu bisakah diceritakan? Misalnya eh, apa? Kalau misalnya nih kalau di Jawa, jangan seperti kemarin apa namanya ya ketika kita membahas membahas apa eh, kisah-kisah lama dari orang Jawa itu kan ada yang dinyanyikan ya, tidak boleh ditembangkan di depan umum begitu. Ini kalau hikayat hikayat perang tadi di sana eh, adakah yang semi-semi serem begitu, Prof. Wan, yang Ya, tidak boleh ya. dimunculkan? Jadi ada satu kisah yang mereka tidak seperti tabu, dan dia tabu yang dibungkus oleh mitos itu, yaitu tentang bagaimana hubungan antara seorang seorang wira di dalam hikayat perang tanding itu yang sebagai raja yang tidak pernah kalah di dalam berperang. Namun satu ketika terjadi pertaruhan, eh, dia tetap saja menang sehingga dia mendapat satu wilayah kedaulatan baru gitu. Tetapi akhirnya seorang raja itu menghabisi hidupnya karena bagaimana diketahui oleh seorang permaisurinya. Jadi kalau sudah sampai cerita tentang permaisuri, maka mereka akan mencegah kita, jangan bicara tentang yang itu. Gitu. Ini tidak sembarangan berbicara tentang itu. Walaupun menurut saya, ke dalam pikiran saya, memang ada simbol-simbolnya seperti makamnya begitu yang suka didatangi, bahkan
dijadikan permintaan-permintaan tertentu datang itu, dan mereka asal jangan berbicara tentang bagaimanakah hubungan antara raja yang kuat dan dahsyat itu dengan seorang permaisurinya gitu. Karena permaisurinya ini biasalah seorang raja di dalam cerita itu eh, ada namanya permaisuri, ada juga istri Gahara dan segala-segalanya. Jadi permaisuri, bicara tentang permaisurinya, itulah yang menjadi suatu mitos di dalam masyarakat, tidak boleh berbicara macam-macam. Itu Bu Enda. Apakah kalau tentang permaisuri ini, tentang permaisuri apa ya, yang diselubungi ceritanya, ini Hmm. bisa menunjukkan bahwa eh, itu 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 proses untuk melindungi para wanita, atau justru engkau jangan 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 cari tahu, ini kisah abu-abu dari wilayah kerajaan ini, ya, Ya, seperti itukah? mereka merasa uh, akan mereka merasa akan hilang karisma raja kecil itu apabila akan berbicara banyak tentang bagaimanakah hubungan permaisuri dengan raja pada waktu itu. Itu salah satu alasan, tapi yang lain mungkin banyak, tapi belum dapat saya temukan. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Libri, Rahwan. Eh, ini di Cianjur, menurut Bu Libri ini, Rahwan, juga terdapat tradisi lisan ngaos, mamaos, mainpo yang menjadi kearifan lokal masyarakatnya. Apakah tradisi seperti itu eh, sebenarnya bisa merespons perubahan sosial yang terjadi di lingkungan mereka, seperti modernisasi, globalisasi, migrasi, seperti yang tadi di hikayat hikayat perang tanding tadi kan, ketika politik zaman berubah, politik juga ikut berubah. Apakah sebenarnya di banyak wilayah itu kalau ada tradisi seperti ini, apakah eh, itu juga merespons lingkungannya, Prof. Wan? Itu Silakan. misalnya di dalam yang baru kita alami, misalnya peristiwa suksesi dan Ya, itu, nah itu juga terkait. Jadi mereka juga kadang-kadang eh, mengacu kepada bagaimanakah perilaku-perilaku di dalam hikayat perang tanding itu. Misalnya saya baru cerita, kebetulan ada Pak Akib mungkin ini, cerita tentang politik daun salam gitu. Jadi politik daun salam itu kalau sudah eh, apa namanya, kalau sudah membantu di dalam memperjuangkan sesuatu, misalnya menjadi jabatan tertentu, maka dia akan dibuang gitu. Namanya politik daun salam. Seperti perilaku daun salam lah. Kalau sudah lezat makanan itu, sudah enak, daun salam itu kan dengan mudah dibuang saja gitu. Sudah ya, tidak dipakai. Jadi mereka selalu menggunakan menggunakan istilah-istilah itu sebagai menjaga budi pekerti di dalam persaingan. Nah, jadi itu apa? Nah, mereka kalau sudah menggunakan itu, maka mereka akan mengikuti, tidak tidak melanggar aturan-aturan di dalam perilaku itu. Saya kira itu. Jadi sebetulnya dari 500 halaman ini kan terdiri dari beberapa episode-episode. Gitu. Tapi ini saya petik hanya tentang uh, lima kisah, lima kisah itu, sehingga kita pun dapat membahasnya walaupun secara sederhana, tetapi dapat sebagai pengantar untuk pembahasan kemudiannya. Itu Mbak Eda. baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Kori Islami Aris. Eh, adakah perbedaan signifikan antara versi oral dan versi tertulis dari kisah perang tanding ini, Prof? Dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi interpretasi antropologis terhadap teks tersebut? Jadi versi oralnya seperti apa, versi tertulisnya seperti apa, kemudian apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil penelitian? Silakan, Prof. Sangat berpengaruh. Karena eh, dikatakan ada pencerita tentang hikayat perang tanding itu. Jadi ada penceritanya, karena dia begitu panjang, maka itu kadang-kadang dapat dinikmati. Hanya saja dalam pelisanannya
biasanya kan itu banyak ramai orang, tetapi ini ada kelompok-kelompok tertentu untuk mendengarkannya. Dan itu eh, sangat mahal pembayaran atau oleh-olehnya terhadap si pencerita itu. Jadi tidak boleh dibayar, tetapi satu oleh-oleh dan bermalam-malam gitu. Bahkan ada merasa bahwa dalam dengan mendengar itu terus tidak ada kejenuhan, gitu. Masing-masing pencerita itu mempunyai wilayah tersendiri. Jadi eh, pencerita hikayat perang tanding yang lisan, pencerita lisan di wilayah eh, Kesultanan Bilah itu beda, Kesultanan eh, Panai itu beda, dan di Kesultanan eh, Kota Pinang itu beda. Mereka tetap menjaga keutuhan dari cerita hikayat perang tanding itu kepada hal-hal yang disakralkan, yang dimitoskan, dan dia menjadi suatu hal yang sakral. Jadi itu menarik juga menurut saya. Itu menjadi perhatian saya. Dan adakah regenerasi dalam si pencerita itu? Nah, karena setiap penceritaan, setiap setiap sang pencerita menceritakan secara lisan tentang hikayat perang tanding itu, biasanya ada di belakang mengikuti. Apakah itu sebagai eh, nanti proses proses pengganti dari si pencerita itu? Nah, itu tidak belum sampai situ saya melihat karena ada kata-kata jangan macam-macam, dengar saja dulu gitu, dengar dan jangan dilakukan apa eh, yang tidak baik begitu. Jangan, bukan tidak baik, bagi mereka itu adalah baik semuanya. Nah, kalau keluar dari pencerita itu adalah suatu hal yang baik. Karena kalau saya lihat macam ada eh, satu format yang satu format yang sama di antara ketiga-tiga sang pencerita itu. Itu Bu Ena. Jadi menarik dalam konteks kajian antropologi itu dapat didalami lebih sempurna lagi gitu Bu Ena. Prof. Wan, ini menyimpang sedikit dari antropologi. Tadi kan dikatakan kalau kita nanggap si pencerita ini mahal harganya karena bisa bermalam-malam. Semahal apa sih Pak Prof. Wan? Ini supaya teman-teman yang pengen disertasi tentang itu bisa bisa urunan begitu loh untuk untuk nanggap pencerita ini. Bilangan mahal itu relatif bagi mereka. Kadang-kadang terpulang kepada bagaimana penerimaan mereka terhadap yang akan mendengarkan penceritaan dari sang pencerita itu. Jadi bukan misalnya dia dari wilayah Kota Pinang. Kan situ ada identitas dari Kota Pinang itu dari segi kulinernya, dari segi buah-buahannya gitu. Itu bagian dari penghargaan yang lebih terhadap sang pencerita itu. Jadi mempertahankan apa yang menjadi identitas. Misalnya ada buah paranya, ada buah segalanya itu. Jadi tidak pernah membawa sesuatu yang lebih lebih dikatakan lebih itu karena dia dibawahi oleh sesuatu yang menjadi simbol dari wilayahnya gitu. Nah, jadi menarik juga. Baik, ini Prof. Harun angkat tangan ingin bicara ini, ingin bertanya. Silakan Prof. Harun. Nanti setelah itu Pak Novanda ya. Baik, Prof. Enda. Prof. Harun dulu silakan. Nanti setelah itu Pak Novanda. Masih di mute Pak Harun. Menarik sekali ini ya. Makasih Mbak Endah ya. Rowan, saya baru mendengar ini bahwa di negeri Melayu itu ada perang tanding, ya. Artinya tanding perang gitu ya, suka berperang juga ya. Sebab selama ini dalam pemahaman saya Melayu itulah negeri yang damai. Melayu itu negeri yang damai, tidak suka berperang, tapi gampang diperangi begitu. Gampang diperangi oleh orang luar selain Melayu. Nah, padahal ternyata menurut
Prof. Wan itu hasil penelitian dan terekam dalam karya Bisikan Melayu. Orang Melayu suka berperang sesama mereka sendiri gitu ya. Ya. Ini tentu sesuatu kajian yang sangat menarik. Apakah benar seperti itu dalam historiografi, ya, dalam kesejaraan, atau hanya itu mitos atau campuran mitos, ya, campuran antara mitos dengan fakta. Nah, memang hikayat ini ditulis mungkin ya seperti di Aceh juga banyak seperti itu. Ada fakta, kemudian dilumuri dengan mitos. Nah, Ya. pakai jaketnya mitos ya, bedaknya mitos sehingga tambah menarik. Gitu. Perwan, Ya. bisa nggak diteliti misalnya kehebatan Melayu, ya, kehebatan Melayu, mungkin itu kekurangan Melayu, ya dari segi antropologi. Kita tahu bahwa Melayu itu bukan hanya di Delhi, bukan hanya di Bedagai, di Serdang, ya, tetapi juga ada di Malaysia, di Formosa, di Singapura, sampai ke Melayu Banjar, Melayu Betawi, Melayu Kupang, Melayu Ambon. Itu Melayu tuh menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini perlu mungkin penelitian, Prof. Wan, yang basis komunitas Melayu. Apakah mereka nenek moyang mereka misalnya Melayu Banjar itu asalnya dari mana? Apakah mereka datang ke sana dulu bermigrasi secara damai atau mereka itu karena ada rencana penaklukan gitu, ya? Kita ketahui sebagian daerah di Indonesia ini ada yang dianeksasi diperangi oleh kerajaan Majapahit misalnya dulu, ya, sampai ke saya kan juga diserang oleh Majapahit itu. Apakah Melayu dalam historinya, ya, dalam mitosnya, mereka berpencar ke berbagai tempat di Nusantara ini itu karena ingin menguasai sebuah daerah atau ingin merantau menyebarkan budaya dan sebagainya. Karena nggak mungkin Melayu ada di Banjar tuh datang tanpa tujuan. Melayu di Ambon, yang di Ternate, ya, itu kan jauh sekali sudah. Dari kalau kita menganggap Melayu itu aslinya Delhi atau Riau atau Melayu Semenanjung. Nah, itu Prof. Wan. Yang kedua, Prof. Wan, kita tahu dulu sebelum Belanda datang bahwa Melayu itu negeri yang besar, negeri yang sangat hebat. Ya. Istananya hingga hari ini kan bagus sekali. Mungkin di Sumatera peninggalan istana yang paling bagus selain Aceh karena sudah dibakar. Ya. Istana Maimun itu kan bagus sekali. Ya, itu menjadi ikon Medan hari ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat istananya bagus sekali. Ini rajanya aman, negerinya aman gitu. Tapi setelah Belanda datang, Melayu itu hancur-hancuran. Melayu itu hancur-hancuran. Kata orang kampung kami, mengapa Melayu hancur? Gara-gara orang Melayu, ini maaf Rowan ya, suka berpantun seperti saya berpantun tadi. Jadi kalau misalnya pergi ke sawah, ya, dari rumah berpantun dulu dengan istri. Nah, itu habis waktu setengah jam berpantun. Kemudian singgah di warung kopi, ya, berpantun lagi. Lama. Ketemu kawan di jalan berpantun lagi. Sampai di sawah ketemu kawan, berpantun, habis itu makan siang pulang. Tapi nggak sempat bekerja begitu. Ini memang apa namanya, apa istilahnya ya, kalau humor itu kan humor pelecehan etnis namanya. Kalau dalam bentuk humor namanya humor pelecehan etnis. Ya, sebenarnya mungkin tidak seperti itu. Tapi apakah ada memang korelasi dengan itu sehingga Melayu menjadi lemah? Kota Medan itu milik asli, milik suku bangsa dasarnya punya Melayu. Hari ini Melayu tergeser itu, tergeser ke pinggir-pinggir itu. Ya, sementara kota Medan itu boleh kita katakan dalam tanda kutip tidak lagi dalam tangan orang Melayu gitu. Nah, ini sejarah kita bicara ya. Apakah benar pemahaman saya seperti itu? Mungkin Prof. Wan sebagai bangsawan Melayu bisa memberikan perspektif yang berbeda dari pandang kemelayuan kepada kami. Sehingga kami kenal betul Melayu Sumatera Utara itu bagaimana. Terima kasih Prof. Wan dan Mbak Ina. Ya. Silahkan Prof. Wan. Ini Prof. Harun, ada satu kesamaan dengan mereka mengatakan kalau kita berbicara dengan mereka ada kesamaan dengan Aceh. Salah satu di antaranya, Prof. Harun, laki-laki lebih banyak
daripada perempuan di Aceh, Prof. Harun. Di 3 kesultanan itu demikian juga, Prof. Harun. Lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Itulah yang membuat kayak Aceh asik bertempur saja begitu. Kan gitu kalau kita baca dalam literasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa memang dahulu daerah Sumatera Timur itu kan beraja ke Aceh, bersultan ke Riau, itu Siak. Jadi beraja dia. Beraja itu kan sebagai suatu yang punya kekuatan secara fisik dan segalanya. Jadi itu ada di dalam penceritaan hikayat Perang Tanding itu, Prof. Harun. Mereka selalu saja mengacu kepada hal-hal uh, yang dianggap sebagai suatu yang benar tentang Aceh itu. Jadi bukankah raja-raja mereka yang bertempur itu pun mereka percaya bahwasanya itu yang sudah tamat dari Aceh, Prof. Harun. Makanya saya bilang, wah ini kalau kita dalam sejarah juga atau di dalam realitas sejarahnya memang 3 kerajaan itu orientasi ke Aceh. Jadi itu yang saya bilang bahwa kekuatan dari penceritaan yang secara lisan itu uh, merujuk kepada kerajaan-kerajaan Aceh yang berbekas di dalam 3 kerajaan itu. Nah, seperti memang uh, di dalam Melayu agak payah kita buat perang tanding, gitu ya, perang tanding. Arti perang tanding ini tapi bukan secara fisik, Prof. Harun, tetapi dia secara kekuatan yang lebih lembut begitu. Bukan tidak ada terjadi misalnya saling bertikai dengan berperang dengan alat-alat yang ini, tetapi ilmu. Jadi mereka berperang secara keilmuan begitu, tidak menggunakan sesuatu yang barang-barang yang keras begitu. Jadi sampai sekarang tuh, Prof. Harun, ada juga mereka mengatakan kenapa mereka disebut sebagai negara dolar itu. Nah, mereka juga mengatakan ini adalah runutan kami dari Aceh. Bahwasanya raja kami memang di sini adalah tempat-tempat yang lebih kaya, gitu. Memang sekarang kan realitanya daerah tiga daerah itu adalah negara yang disebut sebagai daerah dolar itu lebih kaya karena sawit dan kemudian banyaknya ulama-ulama juga di situ. Jadi mereka lebih ini. Saya kira apakah pertanyaannya, apakah mitos yang sebenar mitos atau mitos yang di apa didampingi oleh suatu sejarah? Bisa juga, Prof. Harun. Itu ada mitos yang sebagai komunikasi atau mitos sebagai pengetahuan untuk suatu masyarakat ataupun personal. Mungkin itu, Prof. Harun, tapi karena ini sekarang menjadi garapan saya begitu, belum belum sampai kepada hasil penelitian yang sebetulnya, Prof. Harun. Jadi itulah gunanya sekolah sastra ini. Jadi kadang-kadang meneruskan atau menguji coba apa hasil penelitian kita, maka perlu satu tanggapan atau respon agar penelitian yang sedang dijalankan maupun yang sudah selesai untuk diuji cobakan kebenarannya. Itu, Prof. Harun. Nah, jadi kalau Prof. Harun ke sana mungkin akan lebih diterima, tetapi tetap saja mungkin mitos-mitos itu berdampingan dalam kehidupan mereka, sehingga lebih menarik mitos itu bagi mereka. Gitu. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Wan. Tambahan lagi ini. Pokoknya sekolah sastra bergizi kok. Baik, saya pindah ke Pak Novanda. Terima kasih Pak Novanda sudah sabar. Silakan Pak Novanda. Ya, terima kasih Prof. Endah, Prof. Saifuddin. Perkenalkan saya Novanda. Saya dari Telkom University Purwokerto, di mana saya juga merupakan mahasiswa S3-nya dari Prof. Novi, Ketua HISKI. Dan ini izin bertanya, Prof. Saifuddin, ini kebetulan saya dari Banyumas, Jawa Tengah, yang memang terkenal dengan tradisi
Babat Pasir Luhur. Kalau Prof. Saifuddin pernah membaca, kita juga ada Lengger Banyumasan, Ahmad Tohari juga sebagai maestro sastra Banyumasan juga memiliki kekuatan yang sangat kuat sekali dalam membentuk dan merevitalisasi sastra babat lisan di Banyumas yang menurut kami hampir punah. Nah, di tahun 2022 kemarin, kampus kami bekerja sama dengan Unsud dan juga Balai Bahasa Jawa Tengah ini melakukan penelitian berkaitan tentang revitalisasi sastra babat lisan Moco Pasir Luhur. Itu di desa terpencil di kaki Gunung Slamet. Itu namanya adalah Desa Cibun. Yang mana hanya ada satu sesepuh orang tua, itu usianya sekitar 102 tahun, yang beliau hafal tentang babat Pasir Luhur, tapi belum ada memang bukti autentik sastra tulisnya. Jadi secara tertulis seperti itu, dan itu menggunakan bahasa kromo kuno, jadi bahasa Jawa yang sangat halus sekali, dan nilai-nilai yang terkandung sangat kuat sekali karena ini berkaitan tentang mitos-mitos zaman dahulu yang sebenarnya ketika kita adaptasi bagi kehidupan kita zaman sekarang itu menjawab tantangan seperti tantangan hidup berhemat, hidup untuk tidak menjahili orang, hidup untuk menerima ing pandum, hidup untuk saling menyayangi. Itu nilainya banyak sekali. Sehingga kami berpikir ini perlu kami lestarikan melalui anak cucu, sehingga kami bekerja sama dengan Balai Bahasa pada waktu itu melakukan revitalisasi dan melatih anak-anak untuk belajar menyanyikan dan juga melatih mereka bagaimana mereka memahami apa isi dari tradisi sastra babat lisan tersebut yang memang hanya dikuasai oleh satu kakek-kakek itu saja. Dan sampai sekarang kami sedang mengumpulkan prosesnya untuk bisa menulis dan menjadikannya sebuah buku yang utuh, sehingga proses ini tadi tuh tidak bisa lepas di zaman itu saja, tapi terus bisa dilestarikan sampai anak cucu nanti. Dan memang yang menjadi tantangan kami adalah mendorong anak-anak untuk mau belajar sastra Jawa. Sekarang kalau kita lihat kami di Jawa Tengah, pelajaran bahasa Jawa atau bahasa daerah itu sudah dihapus, Prof. Saifuddin. Jadi untuk mengenal bahasa Kromo Inggil, mengenal tradisi budaya Jawa yang dulu, itu anak-anak tuh susah seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi peran kita sendiri sebagai sastrawan, sebagai peneliti juga, untuk bisa hadir bagaimana melestarikan sastra-sastra kuno yang terkadang itu butuh peran aktif kita sebagai peneliti. Nah, pertanyaan saya, Prof, sejauh mana tradisi lisan dan juga mitos di masyarakat yang memang terkungkung, masyarakat yang memang belum mengenal penelitian seperti kita sekarang saat ini, itu menjadikan sumber inspirasi untuk diolah menjadi sastra modern dan bisa dilanjutkan sebagai sebuah kompilasi sastra anak yang bisa dipelajari oleh generasi sekarang. Kira-kira kiat-kiatnya gimana, Prof, ketika nanti dihasilkan sebuah karya buku yang bisa dipelajari oleh anak-anak sekarang, supaya mereka bisa mengenal bahwa ini kita punya nenek moyang yang punya tradisi sastra lisan yang kuat, punya tradisi berkaitan dengan revitalisasi bahasa kuno, dan juga punya yang namanya adalah mitos, yang mana tuh mitosnya itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai sumber inspirasi bagi anak cucu kita untuk belajar bahwa nenek moyang kita tuh punya nilai kehidupan dan sumber inspirasi yang sangat kuat yang dijadikan pedoman kehidupan. Terima kasih Prof. Saifuddin, terima kasih Bu Endah. Matur nuwun. Baik, Pak Novanda. Mungkin beda daerah, beda perlakuan juga ya Pak Prof. Ini kalau menghadapi kasus seperti ini hanya ada satu penutur pencerita begitu, kemudian bagaimana caranya untuk menularkan ke orang lain, kemudian ini akan dibuat dalam bentuk tulis. Kalau sudah dibuat dalam bentuk tulis, ini pasti akan ada perbedaannya, Prof. Pasti. Ya, Seharusnya baik. bagaimana ini, Prof? Tahap pertama yang selalu mendapat kendala itu ketika penurunan pewarisan terhadap
tradisi lisan itu, yang bentuknya pencerita adalah tukang cerita itu. Tukang cerita itu dia mempunyai, itulah yang saya katakan tadi, ketika dia bercerita, ada 2 orang bahkan 3 orang di belakangnya itu untuk mendengarkan, dan itulah dibidik menjadi pencerita kemudian gitu. Tetapi tidak mudah, kadang-kadang yang 3 atau 2 orang, kalau di Bilah itu saya lihat 3 orang, kalau di Kota Pinang itu 2 orang, tapi tidak mudah mengekalkan dia sebagai pendengar dan akhirnya menjadi dia penceritanya. Tidak mudah. Nah, karena kenapa? Sang pencerita itu kan memang menurut saya sangat jenius ya. Dia improvisasinya di dalam menceritakan sesuatu itu. Saya beri contoh seperti ini. Dia dia dapat memahami kapan kebetahan, kapan eh, kegirangan seorang pendengar dari sebuah cerita itu akan dijadikannya pengulangan. Ketika dilihatnya audiensnya sudah mulai mengantuk, sudah mulai murung, dia akan mengulang hal-hal yang menjadi kegirangan dari pendengar cerita itu. Jadi ini tidak mudah, ada talenta tersendiri kalau kalau pilihan kata kita, tapi itu ada khusus sang pencerita, ada bukan bakat itu, ada kata-kata khusus yang disampaikannya ketika saya bertanya tentang itu. Tapi itu ada. Selalu saja sang pencerita atau sang pelisan itu memilih untuk penggantinya. Pengganti pun tidak secara utuh. Ada tahap-tahapnya, dan ada bahkan kadang-kadang ada satu pencerita dia akan menyembelih ayam untuk menghargai. Seperti kita eh, belajar Al-Quran pada ayat-ayat tertentu, tahap-tahap tertentu, kita kan diberi sama orang tua kita makanan tertentu untuk agar lebih semangat untuk melanjutkan kajian-kajian pengajiannya gitu. Jadi itu berlaku. Nah, itulah menurut saya yang salah satu yang bisa diteruskan, yang dapat kita pahami dari pencerita-pencerita lisan itu. Nah, mungkin itu tinggal di tinggal dikemas lagi secara ilmiah, secara berdasarkan kepada keilmihan, sehingga itu dapat menjadi satu program yang baik ke depannya, begitu. Gitu ya, Baik, Mas. Nah, ya, terima Ya, kasih. terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Novanda, terima kasih Prof. Wan, karena kalau sudah revitalisasi dipegang oleh Badan Bahasa, itu pasti Ya, langkah-langkahnya itu sudah iya. terukur. Baik, ini masih berlanjut dari sastra lisan ke sastra tulis, karena tadi Prof. Wan menyebutkan pasti ada bedanya. Bagaimana kita meneliti sastra lisan dan sastra tulis? Ini pertanyaan dari Bu Venus. Apakah antropologi sastra itu dapat diterapkan sebagai dasar teori untuk memaknai karya sastra yang bukan tradisi lisan, Prof? Dapat. Kalau misalnya bentuknya novel atau cerpen, bisakah yang seperti itu diteliti dalam antropologi sastra? Kalaupun ada teori lain, teori apa yang kira-kira cocok untuk dikolaborasikan? Terima kasih, Prof. Karena lingkup dari antropologi sastra itu kan tadi kebetulan bercerita tentang mitos gitu ya. Nah, tapi kan ada yang lain tentang tradisi lisannya. Nah, dan juga lingkupnya juga ada tentang simbol, adat istiadat, dan tentu yang paling dominan itu adalah bahasa dalam konteks antropologi sastra ya. Nah, jadi dapat dilihat misalnya kalau tentang bagaimanakah perbedaan antara antropologi sastra, kalau apakah dapat diterapkan di dalam sebuah karya sastra yang tidak berupa mitos-mitos itu gitu. Dapat. Karena bagaimanapun di dalam sebuah karya sastra itu di dalamnya ada sesuatu yang terkait dengan lokalitas. Nah, kita tahu lokalitas itu terkait dengan etnisitas tentunya. Nah, mungkin dari sisi itu akan dapat dipandang
atau dikaji lebih dalam tentang etnisitas di dalam sebuah karya sastra. Nah, jadi dia karya sastra yang tidak hanya karya sastra yang tradisi, karya sastra yang modern pun tingkat lokalitas itu lebih nampak kadang-kadang di dalam sebuah karya sastra. Jadi itu dapat dapat diterapkan, dapat diimplementasikan. Mungkin pertemuan ke depan saya akan menunjukkan, kalau tadi ini tradisi, saya akan menunjukkan bagaimanakah di dalam karya sastra modern antropologi sastra itu dapat diterapkan, gitu. Karena saya berpikiran bahwa atau dasar pemikiran saya, karya sastra itu kan suatu belantara, gitu, yang tidak hanya terkait dengan kemanusiaan, juga tentang budaya yang beragam-ragam itu. Jadi itu dapat diterapkan menurut saya. Gitu, Mbak Eda. Baik, ini pernyataan Prof. Wan ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Aji, Pak Aji dari Unpad, Muhammad Ya. Aji dari Unpad. Ini beliau menanyakan, oh, bisakah membahas tentang masyarakat modern? Pak Aji, ini akan dibahas minggu depan. Jadi minggu depan jangan kemana-mana, Pak Aji. Ikut terus, karena Prof. Wan akan spesial membahas tentang masyarakat modern dalam kajian antropologi sastra. Nah, Prof. Wan, ini pertanyaan dari Bu Vina Amalia Masri. Kalau Ya. akan meneliti antropologi sastra, metode apa yang bisa diterapkan? Nah, ini teman-teman yang mulai meneliti ini silakan silakan dicatat ini. Metode apa Ya, yang akan diterapkan dalam penelitian antropologi sastra? kalau buku Nyoman yang terakhir antropologi sastra itu, yang pertama ada dua pilihan. Pertama, memposisikan bahwa karya sastra itu adalah uh, tentang masalah kultural, gitu ya. Tentu apakah yang terkait dengan masalah kultural itu, pendekatan apa, gitu ya. Itu harus kita pilih juga, tidak bisa kita tentukan. Itu yang kedua. Yang kemudian kan ada grounded theory, yang dari awal, dari masyarakat itu, dari khalayak itu sendiri. Jadi saya memakai istilahnya tentang emik dan etik, gitu ya. Jadi ini pendekatan yang melalui etik ini juga akan membawa kajian-kajian antropologi sastra ini di dalam kajian sastra-sastra modern. Sedangkan emik itu adalah dalam tradisi. Nah, jadi itu makanya di dalam Nyoman disebutkan bahwa ada teori yang formal. Teori formal ini bersifat postmodernism, ada juga yang bersifat grounded teori itu. Jadi itu sangat banyak sekali karena antropologi sastra sangat luas. Karena berbicara tentang kebudayaan dan bicara tentang antropos atau tentang manusia itu. Itu menarik. Pulang kepada apa pilihan kita. Nah, dan sangat menarik menurut saya tentang antropologi sastra itu. Saya nggak tahu karena saya memang bicara tentang kemelayuan, sehingga saya tertarik dan saya dalami sedikit demi sedikit. Tapi yakin ada yang mendalaminya yang lebih daripada saya. Gitu Ibu Endah. Baik, pertanyaannya banyak Pak, sudah berderet-deret. Pokoknya yang bisa untuk minggu depan ya Bapak Ya, Ibu. Ini seperti Bu Anissa menyelesaikan S2-nya dengan penelitian mengaji etnografi dalam register kemiliteran. ya. Mana yang bagus yang saya gunakan dalam kajian antropologi sastra, Prof? Kalau beliau meneliti etnografi dalam register kemiliteran di Batalion Kesehatan 1 Kostrad dan Batalion Armet 10. Teori mana yang bagus yang akan digunakan oleh Bu Anissa? Ini sudah, Bu Anissa, ini sudah dalam taraf ini bimbingan tesis Bu, dengan Prof. Man ini. Berarti, tapi memang di dalam antropologi sastra kan ada arkaid, ya, yang lisan dan tertulis. Kemudian ada juga tentang etnografi itu terkait dengan arkatif, gitu ya. Jadi itu harus dipahami juga, nanti akan sampai kepada etnografi yang disesuaikan dengan
eh, lokalitas itu. Jadi, tapi kalau udah mengkhusus kepada kemiliteran itu, saya belum bisa menjawab. Nanti akan saya pahami lebih lanjut lagi, gitu. Ini agak hati-hati juga, Bu Hendra. Benar ini karena ini sudah mulai bimbingan bimbingan khusus ini Bu Anissa. Baik, Prof. Wan, ini kita kembali ke politik daun salam tadi, menarik nih. Karena Iya. Bu Rita Indrawati menanyakan ini, politik daun salam. Apakah penggunaan metafora politik daun salam itu secara otomatis bersifat negatif, Prof. Wan? Bisakah dilihat dari sudut sudut makna yang positif kalau kalau menggunakan metafora politik daun salam itu? Kemudian, adakah cara mengubah persepsi publik tentang metafora daun salam sehingga maknanya sudah mencerminkan eh, bukan hanya pembuangan, tetapi ada sisi menarik lain lah, mungkin mungkin yang bisa ditempelkan pada politik daun salam. Silakan. Jadi cerita daun salam ini di waktu acara Anafis itu kan ada 3 malam, saya satu kamar dengan salah satu penyair, namanya seorang penyair yang dia sekarang berada di kekuasaan, misalnya menjadi kepala dinas misalnya ya. Jadi dia dia menyebutkan ini semuanya akan terjadi politik daun salam nih, gitu. Ya saya bilang, apa nih politik daun salam? Maka saya mencari apa sih keistimewaan daun salam itu, gitu. Seperti daun sirih bertemu urat, gitu ya, sirih bertemu urat. Posisinya sama. Seorang John Victor Hegel, dia meneliti khusus tentang dedaunan yang ada di ranah di khasanah kemelayuan. Yang pertama dia lakukan tentang sirih bertemu urat. Jadi secara kebatinan, tidak hanya secara kebatinan, tetapi secara tabib, ilmu tabib pun berguna bagi masyarakat itu, sehingga dia sangat selalu menjadi ikon dari uh, dari suatu wilayah, khususnya Jan Peter Hegel itu di Vietnam pada waktu itu. Setelah dia meneliti tentang sirih bertemu urat itu, dia meneliti tentang daun salam. Jadi daun salam ini memang secara kulinernya memang mempunyai zat-zat yang sangat berguna bagi pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan manusia, gitu. Maka dia selalu digunakan di dalam kuliner, khususnya Melayu, menggulai, me- menyambal dan segalanya. Tetapi perilakunya nampak ketika sudah enak gulai itu, maka akan dicampakkan puluhan daun salam itu. Tidak 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 ragu-ragu si penggulai itu menyampaikannya, memilih campakkan, campakkan, campakkan. Jadi dibilang Pak Akif ini, dia bilang, kok ini kejadian yang sekarang nih katanya di dalam dunia politik. Rupanya John Hager itu juga menyampiri tentang politik juga. Dia katakan ini banyak sekali politik daun salam yang membawa kemurkaan pada akhirnya kepada si penguasa itu, gitu. Saya saya pahami terus tentang apa dia bercerita. Ini malum lah, kalau seorang seniman penyair ini kan suka cerita nih, tapi saya mendengar saja. Nah, sampai dia katakan saya tak tahu mendefinisikannya bagaimana, Prof. Wan. Saya yang tahu berbicara tentang sesuatu itu. Nah, bisa saja orang yang sudah bertungkup lumus membantu seseorang untuk mendapatkan sesuatu, misalnya ini terkait dengan jabatan, tetapi setelah dapat itu maka dia dia asingkan orang yang berperan itu. Nah, nah, ini dalam dunia politik nih, saya bilang kepada Pak Akif, ya memang itu katanya. Nah, bahkan mungkin dia merasakan juga kan, memang harus dibuang katanya. Jadi maka harus orang yang sudah bertindak mengeluarkan materi, bertenaga begitu, harus siap juga untuk meninggalkan, untuk tidak dihiraukan gitu kan. Nah, ini secara didaktik satu hal yang bagus menurut saya untuk politik daun salam itu. Jadi berjaga, setidak-tidaknya berjaga akan dibuang begitu. Kalaupun nggak dibuang,
baguslah begitu kan. Jadi itu sebetulnya inspirasi saya dari seorang penyair. Penyair ini kan banyak sekali apanya ikon-ikon yang terkait dengan berbagai bidang. Jadi itulah Pak Akib. Jadi mohon maaf Pak Akib, saya membawa ke dalam ini. Nah, jadi ada nilai positifnya menurut saya. Orang akan terus beradab, bermoral, menjaga moral dalam bersahabat, menjaga moral dalam menjaga kesetiaan di dalam berkawan, dan tidak hanya di hal-hal tertentu, tetapi secara keseluruhannya. Jadi itu politik daun salam itu begitu. Nah, jadi tidak semata-mata negatif. Nanti kalau udah enak nih dicampakkan kita katanya begitu kan? Tidak. Tetapi di dalam diri sang daun salam itu dia sudah mempunyai kekuatan moral, kekuatan mental untuk menghadapi segala sesuatu hal. Begitu. Jadi menarik itu sebetulnya uh, bagi kita pendekatan gitu itu kan masuk dalam pendekatan antropologi menurut saya. Jadi dia dapat mengumpamakan bagaimana sirih bertemu urat itu begitu. Tidak hanya berlaku untuk ilmu ketabiban, di dalam dunia politik juga begitu. Jadi ini sesuatu pikiran yang sangat sederhana yang tidak payah-payah memikirkannya, tetapi itu ada di dalam kehidupan. Karena kenapa? Karena itu adalah bagian dari kearifan lokal kita. Nah, timbang kita mengumpamakan sebagai yang jauh-jauh gitu, tetapi kita harus yang ada bersifat inherent dalam kehidupan kita, sehingga itu lebih lebih baik menurut saya. Gitu Bu Enda. Nah, Baik, terima kasih. Politik dan salamnya bisa seru ini. bisa. Eh, Pak Wan, ini kita kembali ke Hikayat Perang Tanding. Ini Bu Neni Nur Kamidah menanyakan begini. Apakah peran perempuan dalam Hikayat Perang Tanding hanya sebagai pelengkap atau memiliki kontribusi yang signifikan dalam alur cerita? Mengingat tadi Pak Wan menceritakan kalau sudah sampai permaisuri itu akan dilindungi, akan ditutup cerita itu. Ini Ya, posisi perempuan ada di mana nih Pak? ketika sang raja di situ bertempur dan tidak terkalahkan, tapi pendekatan yang dilakukan oleh sang lawan terhadap istrinya, terhadap permaisurinya, itu yang membuat kalah dalam bertempur sang raja itu. Nah, jadi apakah ini dapat ditafsirkan bahwasanya sesungguhnya ilmu seorang raja itu lebih dipahami atau dikuasai oleh seorang permaisuri atau sebaliknya, begitu ya. Nah, tetapi begitulah kenyataan di dalam cerita dan kenyataan di dalam halayaknya bahwasanya mereka dengan cepat mengatakan kalau sudah sampai cerita tentang permaisuri pantang, gitu ya. Karena bagi masyarakat Melayu hukuman adat itu kan atau sanksinya adalah pantang, begitu. Jangan sampai situ pantang, begitu ya. Nah, apakah ini ketertutupan ini ada sesuatu hal terpulang nanti apa hasil penelitian kita tentang hikayat perang tanding itu. Nah, mungkin dengan pendekatan yang berbeda. Nah, itu lebih menarik menurut saya. Nah, ini perempuan ibu-ibu ini kalau cerita permaisuri agak respon sedikit gitu ya. Nah, tapi kenyataannya begitu. Dan kekalahan di dalam halayak cerita, pemilik cerita itu di wilayah Kerajaan Panai dan Kerajaan Bila serta Kerajaan Kota Pinang itu adalah eh, menganggap bahwa permaisuri lah lebih berperan eh, di dalam eh, kehidupan kesultanan itu, kerajaan itu, begitu. Baik, ini masih ada lanjutannya tentang urusan permaisuri ini. Ini ditanyakan oleh Pak Andut Ahadiat. Apakah hikayat perang tanding ada kaitannya dengan perebutan kekuasaan sebuah wilayah? Atau mungkin untuk mencari untuk sebuah perjodohan dalam suatu kaum untuk mencari calon suami yang kuat dan gagah untuk suatu keturunan kaum tertentu? Seperti apa ini, Prof?
belum dapat saya tafsirkan karena saya belum membaca secara utuh. Ada 500 halaman itu. Tetapi saya di akhir, di tengah dan di ujungnya saya lihat seperti itu. Dan kenyataan realitasnya di dalam khalayak jika perang tanding di wilayahnya itu memang kalau berbicara tentang permaisuri akan ditutup cerita itu. Nah, dengan ditutup dengan kata pantang, begitu. Nah, jadi saya nggak tahu dibalik dari pantang itu apa. Karena tiga kerajaan itu kan berhampiran dengan wilayah laut, gitu ya, laut, laut lepas, begitu. Dia dikelilingi oleh eh, lautan, gitu. Jadi kadang-kadang eh, di dalam cerita perang-perang itu biasanya alam itu lebih menentukan bagaimana perilaku di dalam masyarakat itu. Saya kira itu Bu Enda. Sudah tidak terasa sudah hampir setengah 12 ya Bu Enda. Betul, ini pertanyaan masih banyak. Nanti kalau Bapak Ya, Ibu kalau ada yang belum dijawab minggu depan ya Bapak Ibu, minggu eh, depan. nanti saya sampaikan ke Prof. Wan. Ya, ya. Tuh. Prof. Wan masih tahan sampai berapa lama lagi? Sampai 1-2 pertanyaan? Kalau eh, staf pengajar ini kalau hari Sabtu ini kan terus terus dari kuliah kan di luar dari universitas kita gitu. Tapi terus nggak apa-apa Bu Enda kita ini. Nah, itu aja. Baik, dua pertanyaan lagi ya, Prof. Wan. Setelah Siap, itu, siap. Prof. Wan bisa istirahat. Baik, ini ada pertanyaan dari teman-teman di balik layar, Prof. Wan. Kalau dari sastra antropologi yang dihasilkan oleh manusia seperti bahasa, religi, mitos, sejarah, hukum, dan adat istiadat, tingkatan mana yang paling sulit dianalisis dan mengapa begitu? Bahasa, religi, mitos, sejarah, hukum, dan adat istiadat. Mana yang paling sulit dianalisis? Adat istiadat. Karena adat istiadat semuanya simbol-simbol. Simbol-simbol yang lebih khusus di suatu masyarakat itu. Jadi mungkin kita tidak dapat mendapatinya dalam referensi yang tertulis, tetapi kita harus menggunakan yang emik tadi itu ya, yang emik. Jadi masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain menggunakan grounded theory. Jadi sumber daripada teori itu adalah masyarakat atau khalayak itu sendiri. Dan kalau kenapa saya apa yang lebih sulit itu tentang adat istiadat karena kan bahasa banyak teori-teori banyak pendekatan-pendekatan gitu ya, kemudian antropologi juga sudah tak asing lagi karena walaupun dia eh, jauh lebih mudah dibanding sosiologi sastra dan psikologi sastra dan lainnya, tetapi dia juga sudah banyak referensi-referensi yang terkait dengan antropologi sastra itu. Demikian juga misalnya tentang sastra lisan. Sastra lisan itu kan sudah banyak juga yang memahaminya dan tentu banyak juga referensi tentang pengkajian sastra lisan itu. Jadi menurut saya itu adalah tentang adat istiadat. Cukup beragam dan cukup tersembunyi makna-makna yang diungkapkannya karena itu adanya pada khalayaknya sendiri. Nah, pasti ada perbedaan-perbedaan karena kalau bagaimanapun adat istiadat itu akan menyimpan karakter dari suatu masyarakat. Nah, dia tidak hanya bersifat universal, tetapi harus dia ada yang menyimpan yang lebih khusus yang dapat menjadikan identitas suatu masyarakat itu. Begitu, Bu Enda. Eh, Kalau itu menjadi yang sulit, yang paling sulit ini ini menjawab pertanyaan Pak Esik Firmansyah. Beliau beliau menyatakan di Banten itu ada tradisi debus, Hmm. debus itu ya dalam komunitas Sanggar. Ada yang menggunakan mantra ketika dia melakukan ritual, tetapi ada yang tidak menggunakan mantra. Dalam antropologi sastra ini kalau penelitian seperti ini apa yang harus saya lakukan Prof. Wan di awal itu. Jadi saya ingin meneliti debus misalnya. Ada yang menggunakan mantra, ada yang tidak menggunakan mantra.
Lalu Ya, kalau saya mau meneliti tentang antropologi sastranya, seperti apa? dia eh, ritual itu kan berawal dari dilaksanakannya sebuah ritual itu, kata Malinowski bahwa karena ada mimpi. Yang kedua, adanya fenomena alam. Nah, maka dibuatlah satu ritual. Seperti kalau di Sumatera Timur namanya ritual jamuan laut, banyak sekali, tolak bala dan segalanya. Tapi berawal dari mimpi dan fenomena alam. Kalau dianggap payah mendapatkan tuayan ikan, maka mereka eh, akan membuat ritual jamuan laut misalnya. Demikian juga misalnya kalau ada mimpi eh, tentang adanya bala, maka dibuat tolak bala. Ini saya kasusnya di Sumatera Timur ya. Nah, saya lihat begitu karena saya juga penelitian tentang itu, tentang ritual jamuan laut di Sumatera Timur itu. Maka ketika dia tidak menggunakan mantra-mantra, nah, saya tak pernah mendapatkan suatu ritual di Sumatera Timur yang tidak menggunakan mantra. Sudah dimodifikasi menjadi suatu doa, anggapan orang, ya. Tapi tetap juga ada karakter tentang yang terkait dengan ritual itu. Nah, maka itu yang ini. Ketika sudah ada mantra-mantra itu, seperti penurunannya kepada generasinya, Pak, misalnya ada pawangnya. Pawang itu kan tidak sembarangan memimpin suatu ritual itu. Dia harus ada uh, turunan atau keturunannya, maka dia akan bisa menjadi pawang itu setelah mendapat persetujuan dari pawang awalnya. Pokoknya punya punya garis garis keluarga, biasanya garis keluarga. Ketika kita berhadapan dengan garis keluarga ini kan agak susah. Karena kita harus apa namanya dalam penelitian antropologi itu kan harus bersosialisasi. Kita harus lama, kadang-kadang bisa tersinggung yang akan kita dapatkan mantra dari situ. Dan tidak jamin juga kalau akan mendapatkan secara utuh tentang apa yang dibacakan. Karena dia juga mempunyai sanksi-sanksi secara moral terhadap pawang yang digantikannya itu. Jadi itu satu yang ini. Maka menurut saya adalah eh, satu hal yang mudah tetapi cukup mengagumkan nanti apa hasilnya. Gitu Bu Enda. Baik-baik, ini urusan mantra memang memang enggak bisa, ya enggak bisa lah dengan terbuka dibagikan begitu. Iya, Ya kita peneliti yang harus pintar-pintar aja ini menelisik lewat jalur mana. Baik, Pak Prof. Wan, ini sebagai penutup satu pernyataan dari Pak Saripudin Lubis. Kalau dalam kisah Melayu ada pendekatan melalui permaisuri. Maka zaman sekarang juga tidak jauh berbeda, Pak Wan. Kalau menyelesaikan urusan tidak bisa melalui sang raja, maka cobalah mendekati istri. Jangan-jangan ada pengaruh kisah Melayu itu, Prof. Wan. Ini dari Pak Saripudin Lubis. Ini sebagai penutup. sahabat saya tuh Pak Saripudin. Dia mungkin generasinya kan berbeda gitu. Ini Ibu Pak Guru ini kan agak lebih modern pikiran-pikirannya dan memang tidak memudahkan, tetapi mempunyai pikiran-pikiran yang lebih simpel menurut saya begitu. Nah, Pak Saripudin kita dulu baru saja jumpa di acara Anafis, memang agak kocak juga orangnya. Karena saya menari, tapi sayang waktu pulang mengharap bisa satu pesawat dengannya sehingga bisa tertawa-tawa, tetapi tak jumpa rumahnya. Saya kira demikian Pak Saripudin. Eh, Siap, Prof. Terima kasih Bu Enda. Baik, terima kasih Prof. Wan. Ini untuk waktu yang istimewa. Nanti disambung minggu depan Bapak dan Ibu untuk yang modern-modern yang eh, apa 5 menara itu nanti akan dibahas minggu depan karena Iya. spesial yang modern-modern nanti minggu depan. Baik, Prof. Wan, terima kasih banyak. Sebelum saya
saya tutup. Apakah Prof. Harun akan memberikan pesan untuk Boleh, kami? boleh, Baik, boleh, silakan Prof. Pak Harun. Endah. Baik. Ya, menarik sekali ini yang terakhir ya, debus ya. Mungkin Prof. Wan bisa main debus. Sering melihatnya di Sergei, Pak Prof. Harun. Ya, sering melihatnya ya. Memang, memang kita tidak tahu betul bagaimana dunia debus ya. Tetapi memang dia ada bacaan, apapun namanya, itu kan ada yang dibaca rame-rame oleh pemain debus atau yang dikontrol oleh seorang maestro, seorang pawang dia. Kalaulah pemain debus itu semuanya kebal, itu tidak perlu apa-apa. Tapi rata-rata pemain debus itu memang nggak kebal dia. Tidak kebal secara fisik bawaan. Nah, sebab ada orang yang dilahirkan, dia ketika lahir bersarung, itu dia kebal biasanya. Dia ketika dilahirkan sebagai bayi oleh ibunya, dia ada dalam sarung terbuka. Itu namanya kebal sarung. Dia baru terluka kalau dibacok ditusuk dengan sarung. Kalau dengan pisau atau golok biasa itu tidak akan mempan, tidak akan. Pemain debus itu kontrol oleh orang tertentu. Cukup dengan ditepuk saja Prof. Wan dan Mbak Endah, dan naik panggung, ditepuk di bahu atau di perut, naik panggung, dengan catatan dia harus terlatih mengikuti irama musik, irama gendang. Ketika dia main tusuk, ini, 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 nah, jangan salah. Kalau salah itu kalau nggak terlatih bisa lupa. Nah, fungsi pawang adalah memagari pemain itu supaya jangan masuk kekuatan lain yang mengganggu itu sehingga bisa terluka. Jadi dia jaga betul. Jadi ada kekuatan tertentu memang tidak tidak bisa, dan menjaga pawang itu tugasnya menjaga agar orang lain yang mau mengganggu itu tidak bisa mengganggu. Ini menarik juga untuk diteliti ya, bacaan apa yang mereka ya. Kalau di Aceh itu ada, saya tahu sedikit bacaannya, tapi tidak perlu lah, nanti saya disuruh berdebut ya. Insya Allah banyak sekali yang menarik, Alhamdulillah banyak sekali yang menarik yang disampaikan oleh Prof. Wan, juga berdasarkan pertanyaan dari Kaulah Hizki di berbagai daerah di tanah air yang mencapai peserta kita sampai 110-an ya. Jadi Alhamdulillah mungkin akan lebih banyak lagi, lebih mendalam lagi nanti, masih menjawab berbagai pertanyaan pada pertemuan yang akan datang. Semua kita berharap dengan pertemuan ini juga akan melahirkan inspirasi. Ya, ada sebuah buku nanti yang akan lahir meskipun istilahnya mungkin tahun 2026, 2025 sudah ada, tahun 2026. Karena antropologi ini menarik sekali untuk diteliti. Simbol-simbol budaya itu dalam berbagai masyarakat di Indonesia ada. Misalnya Prof. Wan, Prof. Novi dan Mbak Indah serta semuanya, simbol burung Garuda itu di Jawa itu kan dalam mitos-mitos tempat lain, legenda di tempat lain, itu adalah burung suci, burung penolong dan sebagainya. Tapi kalau dalam budaya kami di Aceh itu burung pemangsa, simbol pemusnah. Ini secara antropologi kan menarik sekali untuk diteliti. Karena dalam budaya di Jawa itu ada yang lebih besar itu lagi kan, di atas Garuda ada namanya lagi Jatayu gitu ya. Dari Garuda itu Jatayu. Itu burung-burung penolong, itu burung suci. Nah, lambang-lambang tertentu, simbol-simbol tertentu yang dipelajari antropologi yang terdapat dalam karya sastra ini menarik untuk ya, supaya kita tahu keanekaragaman, keberagaman bangsa Indonesia ya, sebuah bangsa yang besar yang bisa hingga hari ini kita masih eksis padahal memiliki banyak sekali perbedaan. Apa itu? Tentu ada dimensi-dimensi tertentu yang bisa merekatkan. Ini mungkin kita perlu membicarakan dalam sebuah. Saya kira saya mengantar Bu Endah, mungkin sebagai pengantar penutup. Sebelum Mbak Endah, saya membaca kembali dua bantu.
Ini kalau dibilang cakep juga boleh. Antropologi sastra sungguhlah nikmat, Betul. penuh manfaat, memberi arti. Organisasi HISKI hebat dan berkat, Mantap. tempat kita memperkaya budi. Gunung Selamet di Pulau Jawa, Gunung Paku di Sulawesi. Kita akhiri sekolah sastra. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mantap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Kita juga sekalian tidak hanya belajar antropologi sastra, kita belajar ilmu bumi. Ada gunung-gunungan kita pelajari dari pantunnya Pak Harun. Baik, terima kasih hari ini. Prof. Wan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan minggu depan pasti kami akan merepoti lagi. Kami menunggu antropologi sastra untuk zaman modern. Nah, ini yang ditunggu teman-teman. Baik, Prof. Wan, terima kasih banyak. Terima kasih juga Prof. Harun, Bu Novi, teman-teman semua. Foto bersama. Oh iya, mesti lupa saya itu. Saya bukan orang yang selalu ingat dengan foto ini. Mari kita foto bersama. Silakan Pak Ferry di balik layar. Terima kasih banyak Bu Endah, Prof. Wan, Prof. Harun, Prof. Nafi, Bapak Ibu semua. Izin untuk foto bersama, kita aktifkan kamera Bapak Ibu. Ya. Sebentar. Baik, di layar saya hanya satu nih Bapak Ibu. Oh, ada dua slide. Baik, kita ke slide yang pertama. Silakan Bapak Ibu, senyumnya ditampilkan. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Kita menuju ke slide yang kedua, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Silakan Bu Endah. Baik, terima kasih Pak Ferry dan teman-teman di balik layar yang sudah menjaga sekolah sastra kita. Saya akhiri sampai di sini. Kalau mau ngobrol-ngobrol lewat Zoom ini silahkan dilanjutkan sampai sore, tidak apa-apa. Tetapi Prof. Wan, saya tahu Prof. Wan sangat sibuk, sudah ditunggu agenda yang lain. Terima kasih banyak. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan para peneliti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endah, Prof. Harun, Lagi terima kasih Prof. untuk Novi, semua. Terima terima kasih. Mas Ferry, terima kasih. Terima Ferry. kasih, Prof. Sama-sama. Ya. Sehat-sehat, Prof. Pamit. Teman. Prof. Nafi, Bu Endah, Bapak Ibu semua. Izin saya live ya. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof.